Ini tumben ini Kang Paijo sama Kang Dablon ini datang ke sini, ada apa ini? Iya nih Gus. Di mana? Ini saya datang sama Kang Dablon. Kang Dablon punya keinginan, kepengen ngabuburit bareng bertiga sama Gus Maco. Oh, Kepengen ngabuburit, katanya seumur umur setua begini kita itu katanya belum pernah ngabuburit. oh belum pernah. Belum pernah. Nah ini karena di media massa itu dia sering lihat TV, dia pada ngabuburit, dia kepengen. Iya, kayaknya ramai sekali. Dia katanya itu rame. Terus yang menjadi masalah malah kayak gini Gus. Gimana? Mintanya itu ngabuburit naik pesawat terbang. Naik pesawat terbang. Kalau umumnya kan jalan kaki, motor, mobil. Ini malah ngabuburitnya naik pesawat terbang. Saya kan bingung Gus. Makanya saya datang ke sini. Siapa tahu nanti Kang Dablon bisa kita ajak ngabuburit bareng sesuai dengan impiannya, maksudnya kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi saya mau tanya sama Kang Dablon, itu kambingnya sudah dikasih rumput belum? Sudah. Sudah ya. Oke. Emang seumur-umur Kang Dablon belum pernah naik pesawat terbang? Belum, baru naik pesawat. Oh, lihat aja di gambar. Ya oke lah, nggak apa-apa ya. Nanti kita ngabuburit ya. Saya nanti punya kejutan ini untuk Kang Dablon. Ya. Apa sih ya? Tenang aja, gampang. Oke ya, kita ngabuburit ya. Boleh. Oke, ini tolong ini dibawa keluar rumah dulu ini, Kang Paijo sama Kang Dablon nih. Ini buat apa nih? Udah, bawa aja nanti. Nih, bawa keluar. Kang Dablon, merasa aneh nggak? Iya, dari tadi saya aneh, bingung ini gimana kok mau naik pesawat kok suruh bawa ini barang ini untuk beli tiket apa gimana kok suruh bawa ini sih gimana Kang Paijo? Makanya, tapi wong dia Gus Maco pimpinan kita ya kita manut saja. Oh iya kayak gitu, terus ini dibawa kemana? Lah, katanya suruh bawa ke Ayo, depan. nggak usah terlalu banyak bicara. Yuk. Yuk, taruh situ, itu rakitnya taruh situ. Ini ya? Ya. Sini, bawa sini. Oh ya. Sini. Yo, naik sini. Kita naik ini. Iya, sini. Kamu belakang Kang Dablon. Kang Dablon belakang. Sandalnya di bawah, takut ketinggalan. Ini sandalnya ditaruh di belakang aja ini. Ini tengah sini. Ini Kang Dablon kan belum pernah naik pesawat terbang. Iya. Oke, kita akan terbang ini Kang. Bisa. Ini dengan rakit bambu, ya. Oke, Bismillah dulu ya. Kita akan naik dulu ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Kang Dablon, pemandangannya bagus kan? Oh iya. Iya. Tapi nanti jangan mabuk udara. Ya. Tuh ini kita sudah terbang ini Kang Dablon nih. Ini kita sudah di atas ketinggian ini. Oh iya. Iya, tuh pemandangannya bagus kan? Iya. Nah, kan jadi sudah kesampaian terbang ya. Iya. Saya tidak mengatakan ini pesawat. Ya, tapi nyatanya ini bisa terbang. Yang penting terbang. Gus Maco ini jangan terlalu tinggi lah, bisa diturunkan lagi sedikit. Ini ketinggian ya? Iyalah. Oh, takut ketinggian ya Kang Dablon. Iya. Oh, diturunkan Kang Maco. Ya, ini saya turunkan ya. Oke. Ya. Oke nih Kang Paijo, ini kan ceritanya kita lagi jalan-jalan sore nih. Ya, sambil menunggu waktu berbuka puasa ini kebetulan Kang Dablon kan tadi minta jalan-jalan ya. Iya. Jadi istilahnya ngabuburit ya. Oh iya. Ini saya mau dijelaskan ini sama Kang Paijo ini. Sebenarnya itu ngabuburit itu apa dan bagaimana, dan dalam Islam itu bagaimana itu? Ya, terima kasih. Nih
sangat menarik pertanyaannya Gus Maco dan keinginan Kang Dablun kepengen ngabuburit. Nah, ngabuburit itu berasal dari bahasa Sunda. Burit. Burit itu artinya sore. Oh gitu. Berarti ngabuburit itu maknanya jalan sore-sore sampai menjelang malam. Itu Oh. awalnya itu. Awalnya itu ya. Nah, kenapa ada istilah ngabuburit dan sudah menjadi tradisi di Indonesia? Ternyata ngabuburit ini diperkenalkan pertama kalinya sebenarnya hanya untuk anak-anak, Kang. Untuk anak-anak berlatih puasa biar mereka itu tidak bosan di rumah, terus tidak jenuh karena bermain terus, sehingga diajak jalan-jalan sama orang tuanya itu. Dilipur istilahnya. Iya, istilahnya menghibur diri biar anaknya itu kuat puasa sampai maghrib kayak gitu. Itu awalnya ngabuburit itu. Awalnya itu ya. Nah, terus perkembangan zaman ternyata ngabuburit ini bukan tren saja untuk anak-anak tetapi untuk segala usia. Umum ya. Iya, untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk anak dewasa, untuk orang tua akhirnya menikmati apa yang dimaksud dengan ngabuburit tersebut gitu. Tapi ngabuburit itu bukan bagian dari ibadah puasa ya? Bukan. Ngabuburit itu sebenarnya bukan bagian daripada puasa atau bagian daripada ibadah sebenarnya. Iya Kang, ini kalau saya ya pribadi ya sering melihat itu banyak sekali gerombolan anak-anak muda pakai sepeda motor, rombongan rame-rame gitu. Bahkan ada yang balap liar di jalanan gitu. Atau ada yang kumpul-kumpul dengan banyak temen laki-laki perempuan di satu tempat, mocok istilahnya itu. Nah itu menurut saya itu kurang pas itu, menurut saya itu. Kalau menurut Kang Paijo gimana ini? Ya, ngabuburit menurut Kang Paijo ini maksudnya gini, Kang. Kalau ngabuburit itu lebih terkesan menyia-nyiakan waktu, sebenarnya di dalam Islam tidak dianjurkan itu, Kang. Kayak tadi hanya jalan-jalan terus ngumpulnya itu hanya ngobrol yang sia-sia, yang tidak jelas, yang tidak positif gitu ya. Terus tadi ngabuburit itu kesempatan untuk berhalwat berduaan misalkan kayak gitu, apalagi berikhtilat campurnya laki-laki dan perempuan, itu yang sebenarnya tidak dianjurkan. Apalagi ngabuburit itu ngobrol aibnya orang, menggunjing. Tidak boleh ya. Iya, istilahnya di situ yang kayak gibah itu yang tidak dianjurkan ngabuburit yang seperti itu. Oh, gitu. Terus bagusnya bagaimana ini Kang? Bagusnya kayak gini Gus Maco, ngabuburit itu sebenarnya bisa disiasati dengan kegiatan-kegiatan yang produktif dan positif. Misal? Contoh nih, Kang Maco kan lihat di jalan raya ada orang bagi takjil tuh. Oh iya. Iya kan? Ini kan kegiatan yang sebenarnya ngabuburit yang bisa dimaknai positif dengan berbagi rezeki lewat takjilan tadi, kan seperti itu. Nah, terus misalkan Gus Maco ini kan kadang-kadang kepengen memperkaya wawasan ilmu, ngajak Kang Dablun, ngajak Kang Paijo, yuk kita kajian kayak gitu kan, seperti itu. Nah, di situ ada kajian-kajian yang mungkin bisa ke arah yang positif, kegiatan yang positif dan kegiatan yang produktif. Itu sebenarnya bisa disiasati seperti itu, Kang. Yang ngabuburit yang kayak gitu justru artinya di situ ada pahala yang tinggi. Yang menjadi masalah adalah ngabuburit yang banyak membuang waktu yang mubadir tuh, Kang. Hanya kongko-kongko di jalan, hanya naik motor trek-trekan, iring-iringan. Oh gitu ya, tapi tentunya dengan catatan ngabuburit ini kalau ada waktu yang luang. Kalau misalnya kita memang sibuk seharian bekerja sampai sore, ya kita tetap mengutamakan pekerjaan, kan begitu kan? Betul. Iya. Dan ini menjadi pemahaman bagi untuk orang tua nih, Kang. Pengawasan juga. Karena ngabuburit ini kan trennya lebih ke arah remaja tuh yang ngabuburit. Kalau orang tua itu sih ya mungkin ada tapi tidak sebanyak yang remaja. Kegiatannya jarang. Iya, nah ini perlu dipantau bahwa anak-anak ketika ngabuburit diarahkan ke hal-hal yang positif. Ini ngabuburit ini boleh dijalankan, tetapi ketika di situ hanya kesia-siaan, lebih baik diusahakan untuk tidak ngabuburit lah kalau memang hasilnya hanya menyia-nyiakan waktu saja kayak gitu. Iya, artinya
Kalau di dalamnya ada kebaikan, ya silahkan Betul, dilaksanakan. betul. Kalau memang ada kelonggaran waktu. Betul. Tapi kalau sekiranya di dalamnya ada kemudorotan, ya untuk apa dilakukan? Betul. Ya kan? Kita menunggu waktu berbuka puasa kan tidak harus jalan-jalan. Iya, betul. Ya kan? Tapi betul. di rumah pun sambil tadi mungkin ngaji di rumah, Bisa. baca-baca buku yang bermanfaat. Betul. Sambil nunggu waktu berbuka puasa, kita bisa tadarus Al-Quran misalnya, atau mempelajari ilmu-ilmu agama gitu kan. Tidak harus jalan-jalan, Tidak ya. harus jalan. Tidak harus touring ya. Tapi ini sekali-kali nggak apa-apa, wong ini kita kan hitung-hitung ini kan ngajak Kang Daplun ini karena belum pernah naik pesawat terbang ini kan. Ya kayak gini, istilahnya untuk membuka mindset kita bersama. Jangan dimaknai bahwa ngabuburit ini bagian daripada puasa, Kang. Atau mungkin malah sebaliknya, Kang. Ada yang nggak puasa tapi ikut ngabuburit rame-rame karena banyak teman di jalan. Iya, sudah tidak puasa ikut ngabuburit, sudah tidak puasa merayakan Idul Fitri juga heboh misalkan. Puasa itu ya wajib dilaksanakan, artinya sesuai dengan rukun dan syarat puasa sudah terpenuhi, kan seperti itu. Ya, jangan hanya mengganti kebiasaan makan ya. Iya, betul. Kalau di luar bulan puasa makannya kan siang hari. Betul. Kalau di bulan Ramadan makannya di malam hari. Artinya puasa jangan dimaknai hanya bergantinya fase makan saja tanpa Betul. diimbangi peningkatan kualitas iman dan takwa. Karena puasa itu kan tentunya filosofinya banyak sekali ya. Gitu aja barangkali Kang Bejo ya. Mungkin itulah sebatas Oke. pemahaman ngabuburit bersama dengan Kang Maco, dengan Kang Daplun. Oke. Ya kita pulang aja ya karena udah sore ya. Iya. Oke. Nih kita sudah sampai di tempat semula nih, ya. Ini kan sudah menjelang maghrib. Ya udah, yuk kita ini sebentar lagi buka puasa nih. Iya, kayak sudah terdengar azan itu. Sudah adzan itu. Iya. Wah, kebetulan. Yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita buka puasa.